إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan itu adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik petunjuk itu adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara itu adalah mengada-ngadakan perkara baru dalam hal agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini khatib mengingat diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, agar untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka insya-Allah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian hari ini merupakan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Marilah kita memperbanyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Maka di dalam ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami juga telah memberikan kepadanya yaitu lisan, lidah, dan dua bibir. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar. Karena adanya lisan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan lisan kita bisa membaca Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Dengan lisan
Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendakwakan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dakwah merupakan tugasnya para nabi, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan ini bisa kita lakukan karena lisan kita, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena lisan kita bisa melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan di tempat ini satu persatu. Dan ketahuilah juga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisan juga merupakan anggota tubuh, anggota badan yang sangat berbahaya bagi kita. Di satu waktu lisan merupakan juga anggota badan atau anggota atau nikmat yang berbahaya bagi kita. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati itu adalah muslim yang mana saudaranya yang lainnya selamat daripada kejahatan lisannya dan tangannya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan untuk menyebutkan lisan daripada tangan? Ini menunjukkan bahwasannya kejahatan lisan lebih berbahaya, lebih besar daripada kejahatan tangan. Apabila seseorang mengucapkan satu ucapan, ucapan tersebut bisa tersebar kemana-mana. Sedangkan kejahatan yang dilakukan oleh tangan seseorang, maka ia terbatas. Tidak sebagaimana lisan, jemaah dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Betapa banyak manusia diseret ke dalam api neraka, di atas wajah-wajah mereka, di atas tengkuk-tengkuk mereka, disebabkan karena lisan mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya agar untuk tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik. Kalaupun tidak punya ucapan yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik ataupun diam saja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam sebuah nasihatnya yang sangat indah, beliau pernah mengatakan kepada kita semuanya, wahai manusia, apabila engkau ingin berbicara maka pikirkanlah. Jika di dalam ucapanmu itu mengandung manfaat, maka ucapkanlah. Dan jika di dalam ucapanmu itu mengandung mudarat, maka tahanlah lisanmu. Dan jika engkau ragu dalam ucapanmu itu antara mendatangkan manfaat atau mudarat, maka lebih baik engkau diam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha bana Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, wa taqulu ya lisan, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik. In istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna." Kata Rasulullah, anak Adam itu ketika berada di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya itu mewanti-wanti lisan.
memperingatkan lisan. Dan mereka berkata kepada lisan, ya lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami-kami ini. Hari ini wahai lisan, jika engkau lurus, maka kami pun akan ikut lurus bersamamu. Dan jika engkau bengkok wahai lisan, maka kami pun akan ikut bengkok bersamamu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dalam kehidupan kita, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa berkata baik, berkata jujur, menjaga lisannya, maka amalan pun ikut lurus bersamanya. Sebaliknya, kita perhatikan dalam kehidupan kita orang yang tidak pandai menjaga lisannya, orang yang suka menggibah orang lain, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, berkata-kata dan ia berkata-kata, maka kita lihat perilakunya pun sangat jauh dari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abghadikum alayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun al-mutasyaddiqun wal mutafayhiqun." Orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ats-tsartsarun. Yang pertama adalah ats-tsartsarun. Siapa itu ats-tsartsarun? Mereka adalah orang yang banyak berbicara, akan tetapi pembicaraannya itu tidak ada manfaatnya. Ini banyak kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Kadang-kadang banyak orang yang sibuk duduk di warung kopi berjam-jam dari pagi sampai sore, berbicara dan berbicara, ikut berbicara, dan tidak ada manfaat pun sedikit pun dari pembicaraannya itu. Itu adalah termasuk golongan ats-tsartsarun. Kemudian Rasulullah mengatakan al-mutasyaddiqun. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun. Kata Rasulullah, al-mutasyaddiqun adalah orang yang memfasih-fasihkan dalam pembicaraannya. Dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk al-mutasyaddiqun, orang yang berbicara di hadapan orang-orang awam dengan menggunakan kalimat-kalimat yang susah dipahami oleh orang-orang awam, menggunakan istilah-istilah yang susah dipahami oleh orang-orang awam. Itu termasuk al-mutasyaddiqun. Ataupun termasuk al-mutasyaddiqun adalah orang yang suka memotong ucapan orang lain ketika orang lain ingin berbicara. Kemudian Rasulullah mengatakan al-mutafayhiqun ay al-mustakbirun. Al-mutafayhiqun adalah orang yang sombong. Maka orang ini merupakan orang yang jauh kedudukannya nanti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya jauh kedudukannya dengan Rasulullah hari kiamat, mereka adalah termasuk orang-orang yang penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan seseorang itu banyak masuk ke dalam neraka?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fam wal farj. Yang menyebabkan banyak orang masuk ke dalam neraka itu dosa yang disebabkan karena mulut mereka dan karena kemaluan mereka. Maksud mulut mereka adalah orang yang tidak pandai menjaga lisannya. Orang yang tak pandai menjaga lisannya, ternyata mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sebelum menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang-orang yang akan disiksa di dalam kuburannya.
Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bal innahu lakabir amma ahadihima fakana yamshi bin namimah. Dua orang ini sedang diazab dalam kuburannya. Mereka tidaklah diazab karena mereka melakukan dosa besar. Salah satu di antara mereka, dahulu ketika dia hidup di dunia, dia hidup suka mengadu domba orang lain. Kita ketahui bahwasannya adu domba itu merupakan dosa yang dilakukan oleh lisan-lisan kita. Maka mereka bukan hanya sekedar disiksa nanti di akhirat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang tak pandai menjaga lisannya, dia akan disiksa di dalam kuburannya. Dan kita semua mengetahui bahwasannya kehidupan kuburan merupakan kehidupan yang sangat panjang dan sangat mengerikan. Maka oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga lisan-lisan kita, marilah kita menjaga lidah-lidah kita agar untuk tidak kita ucapkan kecuali kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir rumah Allah yang mulia ini. Mari kita menjaga lisan kita, karena bagi orang yang menjaga lisannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganjaran yang baik. Di antara ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menjaga lisannya adalah Allah akan senantiasa memperbaiki keadaannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam ayat yang sering sekali kita dengar di hari Jumat, bahkan ini merupakan termasuk ayat yang dibaca dalam khutbah hajah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah dengan ucapan yang baik. Sadid, sadid artinya ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Apa balasan yang Allah berikan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, memperbaiki keadaan-keadaan kalian, baik itu keadaan yang berkaitan dengan dunia ataupun keadaan yang berkaitan dengan akhirat. Kalau kita punya masalah tentang masalah dunia yang kita miliki, insya Allah kalau kita menjaga lisan kita dengan baik, Allah akan memperbaiki urusan kita. Kemudian Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki lisan kita. Janganlah kita duduk di satu majlis dimanapun kita berada kecuali kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma jalasa qauman majlisan la yadhkuruna Allah fi wa la yusalli 'alan nabi illa kana 'alaihim tirah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis, di dalam majlis tersebut dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali nanti pada hari kiamat
dia akan mendapatkan kekurangan dari Allah. Insya'a adzabahum, kalau Allah berkehendak Allah akan menyiksanya. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni dosanya. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, illa qamu ala mithli jifati himar, kecuali ia bangun dari majlisnya tersebut bagaikan bangkai keledai. Kata Rasulullah, orang yang duduk satu majlis tidak berzikir kepada Allah, tidak berselawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ia bangun dari majlisnya tersebut bagaikan bangkai keledai, dan nanti pada hari kiamat ia akan menyesal. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya dan memudahkan kita semuanya dalam menjaga lisan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma saddid alsinatina, Allahumma saddid alsinatina, Allahumma saddid alsinatina ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Latif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Aqimus salah.